Modal irit tapi hasil bolu lembut dan wangi, bisa banget. Ini dia resep bolu jadul ekonomis anti gagal. Dijamin ngembang cantik dan cocok buat ide jualan. Simak terus videonya sampai selesai ya. Selanjutnya siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 4 butir telur utuh dan 100 gram gula pasir. Dua bahan ini kita mixer dulu selama 2 menit sampai gula pasirnya agak larut. Setelah 2 menit, ini kita matikan dulu mixernya, lalu tambahkan 1 sendok TSP. Ini beratnya kurang lebih 8 gram. Lalu mixer dengan kecepatan bertahap mulai dari speed rendah sampai speed paling tinggi selama kurang lebih 4 menit sampai adonan menjadi putih, mengembang dan kental berjejak. Nah, tambahkan waktu selama 2 menit terakhir, gunakan speed paling rendah supaya adonannya lebih halus. Nah, setelah 7 menit, ini adonannya sudah mengembang, putih dan kental berjejak. Kita matikan mixernya. Lalu gunakan spatula untuk memastikan tidak ada adonan yang belum tercampur. Selanjutnya masukkan bahan keringnya, yaitu 70 gram tepung terigu protein rendah, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk. Aduk hingga tercampur rata saja. Ini sebelumnya sudah aku ayak ya bun untuk bahan keringnya. Nah, selanjutnya kita campur sebagian adonan ke dalam margarin lele atau butter. Ini dinamakan teknik pancing ya bun, supaya memudahkan kita dalam mencampur adonan dengan margarin. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, tuang kembali campuran margarin ini ke dalam sisa adonan tadi. Aduk menggunakan teknik balik perlahan sampai merata dengan cara baskom diputar dan spatula searah jarum jam ya bun. Teknik ini dilakukan supaya proses mencampur adonan dan margarin tidak terlalu lama, yang menyebabkan adonan bisa turun. Sekarang kita tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah dioles tadi ya bun. Ratakan lalu hentakkan loyang sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, sebelum oven digunakan, ini kita panaskan dulu minimal 10-15 menit. Dan ini ovennya sudah panas, bisa langsung kita masukkan loyangnya ke dalam oven. Panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Panggang selama kurang lebih 20-20 menit ya bun, atau bisa disesuaikan dengan oven bunda di rumah. Setelah dipanggang kurang lebih 20 menit, bolunya sudah matang, bisa kita keluarkan loyangnya dari oven. Tunggu kurang lebih 3 menit sebelum bolunya dikeluarkan dari loyang. Nah, ini bolunya udah aku keluarkan dari loyang. Dimakan gini aja udah enak banget ya bun. Tapi karena aku mau kasih topping mesis dan keju, jadi tunggu bolu hingga dingin sebelum dioles buttercream ya bun. Setelah bolu dingin, bisa kita oles dengan buttercream merata ke seluruh permukaan bolu. Untuk berat satu bolu ini aku kasih sekitar 30 gram buttercream ya bun. Oles secara merata ke seluruh permukaan bolu. Kalau sudah merata seperti ini, bergantian untuk bolu yang satunya lagi. Selanjutnya kita akan beri topping. Karena request toppingnya mix, jadi ini kita gunakan penggaris untuk membagi batas toppingnya. Dikira-kira juga bisa. Taburi dengan topping mesis setengah bagian aja. Selanjutnya bagian sisanya ini aku kasih topping keju. Ulangi hal yang sama dengan topping nougat dan keju untuk bolu yang satunya lagi. Bunda bisa sesuaikan dengan selera bunda ya. Nah, ini dia bolu jadul mesis keju dan keju nougatnya udah selesai aku buat. Cantik banget kan bun? Untuk bunda yang mau menjadikan bolu jadul ini sebagai ide jualan, perhitungan harga bahan baku dan harga jual aku sertakan di deskripsi box ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Hanya pakai 2 butir telur, kita bisa bikin bolu jadul lembut dan mengembang sempurna. Resep ini ekonomis, gampang, dan cocok buat jualan atau cemilan keluarga. Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, aku siapin 1 buah loyang ukuran 20 x 10 cm. Oles seluruh sisi loyang dengan margarin atau Carlo. Beri baking paper untuk alasnya aja ya, lalu sisihkan.
Selanjutnya kita akan buat adonan bolunya. Siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 2 butir telur utuh dan 45 gram gula pasir. Dua bahan ini kita mixer dulu selama 2 menit sampai gula pasirnya agak larut. Setelah 2 menit, ini kita matikan dulu mixernya, lalu tambahkan 1 sendok TSP, ini beratnya kurang lebih 4 gram, lalu mixer kembali dengan kecepatan bertahap, mulai dari speed rendah sampai speed paling tinggi, selama kurang lebih 4 menit, sampai adonan menjadi putih, mengembang, dan kental berjejak. Nah, tambahkan waktu selama 1 menit terakhir, gunakan speed rendah supaya adonannya lebih halus. Nah, setelah 7 menit di mixer, ini adonannya udah mengembang, putih dan kental berjejak. Matikan mixernya. Lalu gunakan spatula untuk memastikan tidak ada adonan yang belum tercampur. Selanjutnya, masukkan bahan keringnya. Di sini aku pakai 35 gram tepung terigu protein rendah, 5 gram tepung maizena, 5 gram susu bubuk. Aduk hingga tercampur rata saja. Sebelumnya sudah aku ayak ya bun untuk bahan keringnya. Nah, selanjutnya tambahkan 1 sendok teh pasta vanila ke dalam butter lele, lalu kita campur sebagian adonan ke dalam butter lele. Ini dinamakan teknik pancing ya bun, supaya memudahkan kita dalam mencampur adonan dengan butter. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, tuang kembali campuran butter ini ke dalam sisa adonan tadi. Aduk menggunakan teknik balik perlahan sampai merata dengan cara baskom diputar dan spatula aduk searah jarum jam ya. Teknik ini dilakukan supaya proses mencampur adonan dan butter tidak terlalu lama proses mengaduknya yang menyebabkan adonan bisa turun. Sekarang kita tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah dioles tadi ya bun. Kalau ditimbang ini beratnya kurang lebih 250 gram per loyang. Ratakan, lalu hentakkan loyang sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Sebelum oven digunakan, ini kita panaskan dulu minimal 10-15 menit, dan ini ovennya sudah panas, bisa langsung kita masukkan loyang ke dalam oven. Panggang di suhu 180 derajat, gunakan api atas bawah, panggang selama kurang lebih 20-22 menit ya bun, atau bisa disesuaikan dengan oven bunda di rumah. Setelah dipanggang kurang lebih 20 menit, bolu sudah matang, bisa kita keluarkan loyang dari oven. Hentakkan sebentar supaya bolu tidak menyusut, tunggu kurang lebih 2 menit sebelum bolu dikeluarkan dari loyang. Nah, karena sisinya tidak diberi baking paper, untuk pinggirannya aku mau sisir dulu menggunakan scraper ya bun. Lalu keluarkan bolu di atas cooling rack supaya bolu cepat dingin, karena nanti akan kita beri buttercream, lalu sisihkan. Setelah bolu dingin, bisa kita oles dengan buttercream. Gunakan meja bundar untuk memudahkan dalam menghias bolu. Oles buttercream merata ke seluruh permukaan bolu. Untuk berat satu bolu ini aku kasih sekitar 30 gram buttercream. Oles secara merata ke seluruh permukaan bolu. Kalau sudah merata seperti ini, selanjutnya kita akan beri taburan mesis dan nougat. Setengah bagian aja ya bun. Oke, ini mesisnya udah ditaburi semua ya bun. Selanjutnya kita beri taburan nougat di setengah permukaan bolu yang lainnya. Merata saja. Kalau sudah merata seperti ini, bunda bisa jual dalam bentuk ukuran medium seperti ini ya bun. Tapi karena mau aku bagi 2, jadi aku mau potong kuenya. Pindahkan ke box ukuran 10 x 10 cm seperti ini. Nah, jadi deh bolu jadul mini mesis nougat udah selesai aku buat. Ini cantik banget kan bun? Untuk bunda yang mau menjadikan bolu jadul ini sebagai ide jualan, untuk perhitungan harga dan bahan baku sudah aku sertakan di deskripsi box ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.